قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini ba'dal maghrib kita kembali dimudahkan oleh Allah berada dalam majelis yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, mengkaji perihal akidah dan juga perihal ibadah. Dan nantinya kita kaji dari kitab yang pertama Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan Syekh Salim Al-Hadrami dari kitab Syafi'iyah Safinatin Najah. Baik, kali ini kita lihat pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu tentang beriman pada yang gaib. Tentang beriman pada yang gaib. Disebutkan faslun fil imani bil ghaibi, fasal tentang beriman pada yang gaib. Karena dalam masalah iman ini kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita rinci iman itu ada 5 poin penting. Iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, atau istilah dari Imam Ibnu Qudamah, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan, yaitu perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Ini 3 poin pertama. Lalu ditambahkan iman itu al-imadi yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan seorang itu melakukan maksiat. Nah, sekarang kita masuk bentuk-bentuk keimanan yang di sini dibahas iman kepada yang gaib. Kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau katakan wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan segala berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan segala berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu disebutkan sahabihin naqlu anhu fima syahidnahu aw ghaba anna na'lamu annahu haqqun wa sidqun wa sa'un fi dzalika ma akalnahu aw jahilnahu wa lam nutali ala haqiqati ma'nahu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, kita wajib beriman dengan setiap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih. Tunggu dulu, terganggu nanti. Baik. Kita ulang. Wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan setiap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wasahabi naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Baik yang kita imani di situ wajib hukumnya kita beriman jika berita itu benar dari beliau, di mana bisa kita saksikan langsung berita tadi atau tidak bisa kita saksikan. Artinya termasuk perkara-perkara gaib. Jadi berarti berita nanti dari Nabi SAW itu ada dua macam. Berita dari Nabi SAW itu ada dua macam. Ada berita yang bisa kita nalar, artinya langsung bisa kita tangkap, bisa kita saksikan. Dan ada berita yang sifatnya itu gaib. Sifatnya itu gaib, sesuatu yang tidak nampak bagi kita, tidak bisa kita saksikan. Kita cuma sekedar beriman saja. Ada di sini terkait beriman pada Allah, terkait beriman kepada malaikat, tidak bisa kita lihat, terkait beriman kepada Rasul, kalau Rasul sudah mendahului kita dan kita cuma beriman saja. Termasuk juga beriman kepada hari kiamat. Ya, ini termasuk beriman pada perkara-perkara yang gaib. Termasuk juga beriman adanya jin, adanya setan. Ya, ini termasuk juga perkara gaib, tidak kita saksikan langsung. Termasuk perkara-perkara gaib. Jadi wajib kita beriman dari berita-berita yang ada tadi. Yang berita yang pertama yang bisa kita saksikan langsung. Berita yang kedua yang tidak bisa kita saksikan langsung, yaitu perkara-perkara gaib. Lalu disebutkan na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Karena kita tahu bahwasanya apa yang datang dari beliau itu benar dan pasti jujur. Wasa'un fi dzalika ma akalnahu wa jahilnahu. Baik berita yang datang kepada kita tadi bisa kita akalnahu, nalarkan atau tidak. Berita tadi bisa kita pahami ataukah tidak. Pokoknya kita imani. Walam natali ala haqiqati ma'nahu, dan kita tidak perlu menelusuri bagaimana hakikat senyatanya kalau ini adalah perkara-perkara gaib. Nah, ini mau buktinya gimana kalau ini mau beriman pada malaikat? Emangnya malaikat kita harus buktikan langsung. Nah, ini bentuknya seperti ini, kita harus lihat nyata secara langsung ataukah tidak. Nah, ini perkara gaib, maka kita cuma sekedar beriman saja. Kita tidak telusuri bentuknya bagaimana malaikat, pokoknya sekadar berita yang sampai kepada kita. Contoh di sini diberikan contoh oleh Imam Ibnu Qudamah, mislu hadis al-Isra wal Mi'raj. Contoh hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqazatan la manaman, di mana Nabi SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan mimpi. Dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan mimpi. Fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkiril manamat. Karena orang-orang Quraisy itu mengingkarinya. Mengingkari berita tadi. Mereka mengingkarinya dengan sombong, atau mereka mengingkarinya dan menganggapnya itu besar. Dan mereka tidak menganggap bahwasanya itu cuma sekedar mimpi. Karena kalau mimpi, oh Nabi Muhammad habis mimpi Isra Mi'raj, tentu tidak usah diingkari, wong cuma mimpi. Yang mereka ingkari tentu sesuatu yang nyata. Nah, berarti di sini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tadi. Yang pertama, wajib beriman pada yang gaib. Wajib beriman pada yang gaib. Wajib beriman pada yang gaib karena setiap berita dari Nabi SAW pasti benar. Karena setiap berita yang datang dari Nabi SAW itu pasti benar. Karena kalau orang sudah ragu tentang perkara yang gaib seperti ini, berarti dipertanyakan, dia ini mau beriman pada Nabi SAW ataukah tidak? Dia yakini Nabi itu jujur ataukah tidak? Karena tidak mungkin Nabi SAW buat cerita.
Buat cerita layaknya dongeng tidak mungkin bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari pernyataan Ibnu Qudamah tadi, beriman kepada yang gaib berarti membenarkan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Berarti membenarkan Rasulullah SAW itu sebagai Rasul atau utusan Allah. Karena kalau ini berita dari Nabi, kita punya kewajiban untuk mengimaninya, baik yang masuk akal bagi kita ataukah tidak. Pokoknya diimani. Kemudian faedah yang ketiga, berita yang diimani baik yang masuk logika ataukah tidak. Berita yang diimani baik yang masuk logika ataukah tidak, semuanya kita imani. Ini masuk akal, ini tidak bisa masuk, tidak masuk di nalar, pokoknya diimani semuanya. Nah, dicontohkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah beberapa hal. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, contoh beriman pada yang gaib. Contoh beriman pada yang gaib, yang pertama beriman pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Beriman pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar. Terjadi dalam keadaan Nabi SAW itu sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Karena kalau dalam keadaan mimpi tidak perlu dibahas. Orang-orang Quraisy tidak kaget seperti itu. Ya, seperti ada orang yang mimpi dalam mimpi, kalau ceritakan pada yang lain nggak ada yang kaget. Ah, kamu cuma mimpi saja kok. Makanya yang diingkari oleh kafir Quraisy yang mereka menolaknya ini karena dalam keadaan nyata Nabi SAW melakukan seperti itu. Mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi yang diingkari oleh orang kafir Quraisy itu peristiwa yang nyata. Nah, peristiwa yang kedua yang mesti diimani lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ini kita sebut kalimatnya, wa min dzalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbida ruhihi latamahu faqafa ainahu faraja ila rabbi faradda alaihi ainahu. Contoh yang lain, peristiwa datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa. Peristiwa datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa. Datangnya malaikat maut pada Nabi Musa untuk mencabut ruhnya. Namun Musa malah menamparnya. Musa menampar malaikat maut tadi hingga matanya lepas. Mata siapa yang lepas? Malaikat maut. Ya. Dia tampar, ini mau cabut nyawanya, kemudian Musa itu menamparnya hingga matanya terlepas. Kemudian malaikat maut melapor kepada Allah supaya matanya kembali. Malaikat maut melapor kepada Allah supaya matanya itu kembali. Dan ingat, datangnya malaikat maut di sini sebagai ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian pada Nabi Musa. Ya, jadi tidak ingin mencabut nyawa langsung, namun sebagai ujian. Dia mau mendatangi Nabi Musa. Dan ketika itu malaikat ini datang dalam bentuk seorang laki-laki. Maka ketika itu Nabi Musa menamparnya,
sampai ketika itu matanya itu lepas. Lalu tadi seperti ceritakan, malaikat maut ini menghadap lagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat maut ini ngobrol pada Allah ketika itu, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau itu utus kepadaku, engkau mengutusku suruh mencabut nyawa orang yang enggak mau mati. Suruh mencabut nyawa orang yang enggak mau mati. Faradallahu alaihi ainahu. Kemudian ketika itu Allah mengembalikan lagi matanya yang tadi itu ditampar kemudian lepas. Summa qala lahu, kemudian Allah mengatakan lagi padanya, izhab ilai fakullahu yadau yadahu ala jildihi saur fama asabat min jildis saur falau bikulli sya'ratin sana ya isyuha. Lantas ketika itu ada cerita lagi, pokoknya malaikat tadi disuruh ke Nabi Musa lagi untuk memenuhi atau ada perintah lagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi dia menghadap lagi ke Nabi Musa kedua kalinya. Kemudian wa ba'da dzalik, setelah itu qala al-maut, ya, ia katakan al-maut, kematian. Qal idzan al-an ya rabbi, apakah benar sekarang, yakni madama annahu la budda minal maut fa minal an ya rabbi, yaitu maksudnya apakah sekarang saya mati wahai Rabbku. Ya, kemudian malaikat itu akhirnya mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Maka kalau beritanya seperti ini, apa yang aneh tadi dari berita ini yang kita nggak masuk di logika? Apa? Yang pertama, malaikat maut datang, malah ingin ditolak oleh Nabi Musa. Ini khusus untuk Nabi Musa saja, yang lainnya nggak bisa nolak. Mau pakai jimat-jimat apapun nggak bisa juga. Mau pakai dukun-dukun paranormal apapun juga tidak bisa. Ini khusus untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, kejadian pertama yang kita heran di sini. Malaikat maut datang, malah tadi ditolak oleh Nabi Musa. Kamu ngapain mau cabut nyawa saya? Gampangannya kan gitu. Dia tampar malaikat ini sampai keluar matanya. Berarti aneh yang kedua, ditampar keluar matanya. Ya. Kemudian lapor lagi pada Allah. Ini peristiwa yang ketiga, matanya dikembalikan lagi. Ya kan? Matanya dikembalikan lagi. Kemudian ya, setelah itu datang lagi kedua kalinya kepada Nabi Musa, akhirnya mencabut nyawa Nabi Musa. Setelah Nabi Musa katakan, al-an ya Rabbi, apakah sekarang wahai Rabbku aku mati? Ya, kemudian ketika itu malaikat tadi mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Maka berita yang kita anggap aneh seperti ini juga wajib diimani kalau Nabi SAW yang nyampaikan. Kalau Nabi SAW menceritakan seperti itu, pokoknya tugas kita wajib beriman. Nggak boleh ditolak, nggak boleh kita takwil, nggak boleh kita selewengkan maknanya. Itu bukan malaikat maut yang datang. Wah, itu atau itu Musa barangkali mimpi saja. Ya, atau kita palingkan dengan makna yang lainnya lagi yang ini menghapus hakikat dari cerita tersebut. Pokoknya diimani saja, walaupun itu kadang tidak masuk dalam logika kita. Dan di sini berarti kita ambil kesimpulan juga, malaikat pencabut nyawa disebut malaikat apa? Malaikat maut. Ini berbeda dengan yang kita sebut dulu di sekolah. Kita sebut di sekolah apa malaikat pencabut nyawa? Israel. Israel, penamaan seperti itu dari berita Israiliyat. Ya, jadi bukan dari hadis Nabi SAW langsung. Kalau yang dari Nabi SAW langsung namanya malaikat maut. Ya, namanya malaikat maut. Nah, itu yang jadikan nama yang tepat untuk malaikat pencabut nyawa. Ya, itu yang diberikan nama yang tepat untuk malaikat pencabut nyawa. Ada beberapa malaikat lagi yang sebenarnya kurang tepat penamaannya juga, seperti malaikat Raqib dan Atid. Apa malaikat Raqib dan Atid? Pencatat amal. Harusnya malaikat Raqib dan Atid di sini adalah sifat malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Sifat malaikat yang selalu mengawasi dan hadir, bukan maksudnya nama. Ya, bukan maksudnya nama, namun menunjukkan sifat. Yaitu sifat malaikatnya adalah Raqib, selalu dekat. Atid, mengawasi, hadir tengah-tengah kita, catat amal kita. Namun bukan nama di situ yang dimaksudkan dengan Raqib dan Atid.
Nah, itu kaitannya dengan kejadian yang kedua yang mesti kita imani. Yang ketiga lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau sebutkan wa min zalika, dan termasuk juga beriman pada yang gaib, yaitu wa min zalika asyratus saah, beriman pada tanda-tanda hari kiamat. Apa saja yang dicontohkan di sini? Imam Ibnu Qudamah menyebutkan mislu khurujid dajjal. Contoh keluarnya dajjal. Lalu wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, fayaktuluhu, yang bertugas untuk membunuh dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, yang bertugas untuk membunuh dajjal. Kemudian contoh lagi tanda hari kiamat, wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tanda hari kiamat lagi, wa khurujid dabbah, keluarnya dabbah, binatang yang khusus keluar dari dalam tanah. Kemudian wa tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa asybau dzalika mimma sahabihi naqlu, dan kata Imam Ibnu Qudamah, begitu pula berita-berita yang lainnya kita juga mengimaninya selama itu benar disebutkan dalam dalil. Jadi berarti di sini yang kita imani adalah tanda-tanda hari kiamat. Tadi disebutkan asyratus saah. Asyrat itu berasal dari kata syarat yang artinya itu tanda. Kalau as-saah itu artinya waktu kalau secara bahasa, namun as-saah yang dimaksud sini adalah kiamat. Berarti kalau asyratus saah adalah tanda-tanda hari kiamat. Berarti kiamat itu didahului dengan tanda-tanda terlebih dahulu. Sebelum nanti kiamat kubra itu terjadi, kiamat besar itu terjadi, ada tanda-tanda yang muncul terlebih dahulu. Dan tanda kiamat nantinya para ulama bagi menjadi dua, tanda kiamat sughra dan tanda kiamat kubra. Jadi tanda kiamat sughra itu tanda kiamat kecil, dan yang kedua tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat sughra itu yang nanti bermunculan berulang kali, ada yang sudah terjadi dan nanti ada yang berulang terus sampai datang hari kiamat. Ya, jadi ada yang sudah terjadi dulu seperti Nabi SAW diutus. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku itu diutus dengan hari kiamat itu bagikan dua jari ini. Nabi SAW sebutkan dengan dua jari ini sangat-sangat dekat. Berarti sudah terjadi. Ya, sudah terjadi di masa Nabi SAW. Selesai tandanya. Juga dulu tanda yang sudah terjadi terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Seperti dalam surat Al-Qamar disebutkan kiamat itu sudah semakin dekat dan bulan sudah terbelah. Kan di masa Nabi SAW peristiwa ini pernah terjadi. Bulan ketika itu terbelah. Dan ini terjadi di masa Nabi SAW. Peristiwa ini sudah terjadi. Ya, peristiwa ini sudah terjadi. Dan ada peristiwa-peristiwa yang berulang terus yang menunjukkan tanda hari kiamat. Seperti misalnya munculnya, ya Nabi SAW sudah sebut sejak jauh-jauh hari, yaitu akan muncul tanda-tanda kiamat orang-orang yang menghalalkan musik. Ya, orang-orang yang menghalalkan alat musik. Juga sebagai tanda hari kiamat lagi, ini kejadiannya terus berulang, perzinahan terjadi di mana-mana. Juga di antara tanda hari kiamat lagi, riba ditemukan bebas.
Bahkan riba sekarang itu jadi kebutuhan. Pengen punya motor harus lewat jalan riba dulu. Pengen punya mobil harus lewat jalan riba dulu. Pengen punya rumah harus lewat jalan riba dulu. Ya. Pikirannya semua mau lewat utang saja. Semua nempuh jalan riba. Yang penting punya motor, yang penting punya mobil, yang penting punya rumah. Gak mikir itu dosa besar. Nah, ini juga diantara tanda kiamat. Contohnya lagi yang Nabi SAW itu sebutkan, ketika seorang sahabat itu tanya, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian SAW itu balik nanya, terus apa yang kamu siapkan? Kemudian Rasulullah SAW itu berikan jawaban, kalau kamu mau tahu kiamat mau dekat itu bagaimana? Kiamat itu semakin dekat ketika engkau lihat orang-orang itu banyak melalaikan amanat dan sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya. Jadi ketika amanat itu hilang, diberikan tanggung jawab, itu banyak yang jadi orang khianat, maka itu semakin dekat kiamat tadi. Tanda-tanda kiamat itu muncul dengan tanda seperti itu. Nah, adapun di sini ini namanya tanda kiamat kubra yang besar, karena setelah tanda ini muncul, akan muncul setelah itu kiamat besar. Kiamat besar itu akan segera terjadi. Apa tadi disebutkan? Dajjal. Munculnya Dajjal. Dajjal secara bahasa itu artinya pendusta. Dajjal itu secara bahasa itu artinya pendusta. Sedangkan kalau secara istilah, kalau kita maksud, Dajjal itu adalah seorang pembohong besar yang akan keluar di akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan. Dan mengaku sebagai Tuhan. Pembohong besar yang akan keluar di akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini selain ijma, yaitu pada doa yang kita baca ketika di tahiyat akhir. Itu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan fitnahnya Dajjal. Berarti Dajjal itu ada. Dajjal nanti akan keluar di daerah antara Syam dan Irak. Berarti di utara Jazirah. Lalu Dajjal itu akan keluar cari pengikut supaya menyembahnya. Dan nanti Dajjal akan buktikan dirinya itu sebagai Tuhan dengan bisa menurunkan hujan, dengan bisa menumbuhkan tanaman, dengan bisa menghidupkan orang mati, dengan bisa mematikan orang yang hidup. Maka ketika itu orang-orang terfitnah. Kebanyakan pengikutnya siapa? Orang-orang Yahudi. Juga para wanita. Jadi pengikutnya orang-orang Yahudi. Sehingga ada suatu tanaman yang ini jadi tempat persembunyian orang-orang Yahudi supaya selamat dari Dajjal tadi. Mereka biasa nanam tanaman itu. Dajjal akan mengitari seluruh dunia kecuali tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Semuanya akan dikelilingi oleh Dajjal. Seluruh muka bumi akan dikelilingi oleh Dajjal untuk cari pengikutnya tadi. Maka nanti ada orang yang beriman dan orang yang bertauhid itu bertemu dengan Dajjal. Dia tahu Dajjal itu punya tanda-tanda seperti ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di tengah dahinya itu ada tulisan kafara atau tulisan kafir. Maka Dajjal ini diketahui oleh orang beriman atau orang yang bertauhid. Maka ini pentingnya ilmu, karena cuma orang-orang yang berilmu saja yang tahu tentang hal ini. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak beriman tidak akan mengetahui siapa itu Dajjal, bagaimanakah Dajjal. Maka dia nanti akan selamat. Ya, ketika itu dia diuji, kamu mau milih api ataukah air? Ya, Rasulullah SAW sudah ingatkan sejak dulu, kalau Dajjal itu ajukan, berikan pilihan mau pilih api ataukah air, milih api ketika itu. Karena nanti dikelabui oleh Dajjal yang api itu sebenarnya air, yang air itu sebenarnya api. Maka ketika itu dipilih yang api saat itu. Ini kalau orang-orang yang mengkaji masalah ini akan tahu. Nah, ini fitnah Dajjal yang muncul di akhir zaman. Lalu Dajjal ini siapa yang akan membunuhnya?
Dajjal itu intinya akan diam di muka bumi selama 40 hari. Satu hari itu lamanya seperti setahun, satu hari lagi itu lamanya seperti sebulan, satu hari lagi lamanya seperti sepekan, satu hari lagi seperti ya hari-hari lainnya seperti hari-hari biasanya. Makanya ketika di akhir zaman, ya, orang untuk waktu sholat akan sulit sekali menghitungnya. Maka para sahabat dahulu itu bertanya pada Rasul, terus kami ketika bertemu dengan Dajjal kami sholat bagaimana? Ketika itu Rasulullah SAW katakan, kamu hitung seperti waktu sholat biasamu. Tadi kalau 1 tahun itu, tadi 1 hari Selasa itu setahun, ya berarti kamu lakukan sholat seperti waktu biasamu itu bagaimana? Oh ini sudah jam 12 maka itu waktu zuhur, oh ini sudah jam 3 ini waktu asar, dan seterusnya seperti itu. Walaupun nanti rasanya itu setahun. Lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, itulah yang nanti bertugas untuk membunuh Dajjal. Dan banyak dalil yang menunjukkan hal ini, bahwasanya Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 159. Wa inna min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Yaitu maksudnya beriman akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adlan. Nabi SAW katakan dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi Isa itu betul-betul akan turun sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Namun ya jenengan jangan heran, di saat ini banyak orang yang mengingkari hal-hal semacam ini, yaitu mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya yang saya perlu ingatkan, ini karena orang ini pemikirannya dulu mungkin lurus, sekarang itu sudah nyeleneh, ya, mendingan buku-bukunya nggak usah dikoleksi lagi, ya, yaitu Kiai Haji Mahrus Ali. Itu salah satu orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dikenal dengan bukunya apa itu? Kiai menggugat mantan Kiai, NU menggugat Kiai kan, atau seperti itu. Nah, itu mendingan bukunya nggak usah dibaca lagi, wong sesat seperti itu. Di antara kesesatannya adalah mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena waktu ini saya tahunya ini ketika dia bantah tulisan saya di website, ya, buat tulisan di Facebook, ya, atau ada yang sebar tulisannya, dia bantah tulisan kami tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wah, dia bantah ijma berarti dalam masalah ini. Ini benar-benar nyeleneh ini. Ada lagi pendapat yang aneh, nggak boleh sholat pakai sejadah, mesti sholat pakai trompa, mesti sholat di atas tanah. Ya, nggak boleh pakai keramik, nggak boleh pakai sejadah seperti di masjid ini. Bid'ah dolalah namanya. Ya. Padahal dia belajar sama Syekh Abdul Aziz bin Baz, namun pemikirannya sesat seperti itu. Malah tobat dari kiai malah lebih sesat lagi. Ya. Mendingan dia seperti dulu, nggak mengingkari seperti ini. Karena kalau ya asalnya kalau keyakinannya lurus, walaupun Asy'ariyah tetap masih meyakini hal ini sebenarnya. Ya. Ini keyakinan yang parah sekali yang diingkari. Saran saya nggak usah dikoleksi lagi bukunya. Saya punya buku-bukunya, saya taruh di lemari belakang. Ya. Nanti suatu saat baru bisa bantah bukunya nanti. Beberapa tulisan saya bantah tulisannya, itu ada tentang sajadah, ada tentang dia haramkan daging ayam, ya, dan seterusnya. Nyeleneh kan? Nggak usah dibaca. Kalian tambah sesat saja. Walaupun dia nggak dukung yasinan, tapi malah lebih sesat lagi daripada orang yang pendukung yasinan. Karena mengingkari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Ini lebih parah. Kalau tadi itu kebid'ahan, namun kalau ini kesesatan luar biasa. Mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam, mengingkari hal gaib nanti yang turun di akhir zaman. Parah sekali. Dia keluar dari satu kebid'ahan, masuk kepada yang lebih parah lagi. Itu lebih parah daripada ini. Karena ini kesepakatan para ulama. Tadi dalil ada Al-Quran, ada dalil dari hadis, ya.
ini sepakat ulama dan itu ditemukan dalam kitab-kitab akidah seperti Lumatul I'tiqad yang kita bahas. Maka kalau ada yang mengingkari hal ini berarti mengingkari usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesat berarti. Sama kalau dibantah juga pakai logika juga sesat jadinya. Seperti berita-berita kayak seperti ini, karena ini masalah gaib, dia bantah pakai logika. Nggak mungkin Nabi Isa sudah diangkat ke langit, nggak mungkin lagi turun di akhir zaman. Padahal banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, ini bukan satu dalil ini saja, ada dalil yang lainnya lagi. Secara lengkap bisa baca di website kami rumesa.com, ada tulisan ini panjang lebar. Saya sudah bahas tentang masalah Dajjal lengkap, turunnya Nabi Isa alaihissalam juga lengkap. Ya'juj dan Ma'juj juga sudah ada. Tanda-tanda yang besar seperti itu sudah dibahas. Nah, nanti yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu punya misi ketika turun ke muka bumi. Yang pertama misinya membunuh Dajjal. Yang kedua menghapus jizyah. Jizyah itu upeti. Yang dimana ketika non muslim itu hidup di masa Islam, di kalangan non muslim itu hidup di masa Islam, maka dia wajib membayar jizyah. Baru nanti jiwa dan hartanya selamat. Nah, Nabi Isa itu datang hapus jizyah. Artinya apa? Sekarang tidak ada jizyah lagi, cuma punya satu pilihan, mau masuk Islam ya ataukah dibunuh. Jadi tidak ada pakai jizyah lagi. Jadi Nabi Isa cuma saya berikan satu pilihan, kamu mau apa? Mau masuk Islam ataukah dibunuh? Tidak ada pakai jizyah lagi. Kalau jizyah berarti masih penangguhan, dia bisa bebaslah hidup, namun ada upeti yang nanti disetor kepada pemerintahan kaum muslimin. Kalau Nabi Isa turun tidak bisa lagi. Misi yang ketiga, Nabi Isa membunuh babi. Misi yang keempat, Nabi Isa menghancurkan salib-salib. Ya, Nabi Isa menghancurkan salib-salib. Misi yang kelima, Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena ketika mau mengimami sholat, ya Nabi Isa disuruh maju dulu. Ya namanya saya, ya kalau kita bilang tiang sepuh lah. Ya monggo maju ke depan. Ya. Di ketika itu ada Imam Mahdi. Imam Mahdi katakan, ya kamu maju ke depan. Enggak, kamu lebih pantas karena saya ingin bermakmum di belakangmu. Karena engkau adalah umat Muhammad. Umat Muhammad di depan. Maka Imam Mahdi jadi imam untuk Nabi Isa alaihissalam. Berarti membawa ajaran Islam ketika itu. Dia ikut ajaran Islam. Sholat bersama umatnya Muhammad yang diimami oleh Imam Mahdi. Nah, turunnya Nabi Isa nanti di Menara Putih sebelah timur Damaskus, sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Kalau ada orang kafir mencium nafas Nabi Isa, maka orang kafir itu tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan ketika itu baunya Nabi Isa itu dikatakan dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Kemudian nanti Nabi Isa itu mencari Dajjal hingga terkejar di pintu kota Lut lalu membunuhnya. Tadi ada misi-misinya menghancurkan salib, menghapus jizyah, dan nantinya juga beribadah seperti kaum muslimin, sampai dikatakan beliau juga menunaikan haji dan umrah. Nabi Isa nanti hidup di muka bumi 40 tahun. Nanti hidup 40 tahun. Kalau tadi Dajjal berapa? 40 hari. Kalau ini 40 tahun. Kemudian setelah itu nanti meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin ketika meninggal. Dan disebutkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya, Nabi Isa itu akan dikubur bersama Nabi SAW. Nabi Isa itu akan dikubur bersama Nabi SAW. Nah, adapun kisah yang lainnya nanti Ya'juj dan Ma'juj dan cerita yang lainnya nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya.